Kenalin, nama saya Joni, terus usia sekarang 30, terus profesi sekarang ngajar di Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang. Nah, untuk kuliahnya S1-nya saya di Universitas Negeri Malang, S2-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Desain. Nah, oke, jadi kenapa milih desain? Itu karena memang dari kecil suka gambar, suka hal-hal yang berbau seni sebenarnya, tapi nggak terlalu pengen yang jadi seniman. Jadi akhirnya larinya ke arah desain seperti itu. Karena kalau desain mungkin lebih ke umum ya, jadi nggak terlalu darah seninya kental semacam itu. Jadi pengen lebih ada bisnisnya dikit gitu. Makanya saya pilih desain komunikasi visual. Kalau zaman dulu masih belum sih sebenarnya. Jadi kalau saya sedikit cerita, di kereta misalnya ada orang nanya kayak jurusannya apa mas? Desain komunikasi visual. Mungkin mereka kayak mikirnya, oh bikin banner, oh bikin baju, atau ya sekedar kayak bikin-bikin poster biasa seperti itu. Tapi sebenarnya desain komunikasi visual lebih dari itu semacam itu. Awalnya ragu sih orang tua, tapi kakak kebetulan setuju dan ngedukung karena dulu pun sampai sekarang banyak anak desain yang sebelum lulus pun dia udah kerja seperti itu. Jadi didukung sih akhirnya. Habis lulus S1, jujur aja sebenarnya saya nggak pengen kuliah karena dulu itu fokus ke wirausaha. Jadi saya dulu jualan sepatu lukis selama setelah kuliah tuh hampir 1-2 tahun lah semacam itu. Terus ada berita bahwa S2 itu bakal jadi 4 tahun dan itu bikin saya akhirnya langsung daftar S2. Padahal sebenarnya awalnya nggak ada rencana, tapi akhirnya daftar S2. Setelah S2 langsung alhamdulillah keterima. Dosen itu aja. Selain dosen, sebenarnya saya juga buka bisnis. Sejak mahasiswa di semester 2 itu saya udah mulai bisnis. Sepatu lukis namanya Corpis. Singkatannya adalah Creative, Original, Reliable, Painted, Innovative, Exclusive, and Spectacular. Tapi itu kebetulan di tahun 2016-an ketika saya kuliah di ITB itu dihack dan dihapus Instagramnya. Saya akhirnya bangun bisnis lagi namanya coolhouse.id. Kalian bisa search @coolhouse.id, bisa follow juga. Kalian bisa tahu itu saya jualan hiasan-hiasan dinding. Nah, untuk bisnisnya masih jalan sampai sekarang yang coolhouse.id dan masih banyak pameran seperti itu. Kecuali pas COVID ya, kalau misalnya pas COVID ini ada beberapa pameran yang ditunda, cuma sampai sekarang masih jalan dan kita fokusnya ke online shop sama flyer ke beberapa toko. Kalau ada orang yang bilang bahwa ya namanya usaha atau namanya jadi PNS, ya PNS aja, nggak usah ngambil yang lain seperti itu karena nggak fokus jadinya. Tapi kalau saya beda, mungkin beberapa di antara kita juga punya pemikiran yang sama karena ada orang yang diciptakan untuk memang bisanya fokus ke satu hal doang. Ada juga orang yang memang stres kalau memang hanya fokus ke satu hal doang. Nah, saya tipe yang kedua tadi dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan lancar dan saya di UM juga masuk ke KBK kewirausahaan, jadi pas banget saya ambil dari pengalaman-pengalaman berbisnis. Nah, kalau pas S2, jujur aja nih bisa kalian tanyain sama teman-teman saya di S2 juga, saya orangnya emang sangat-sangat mata duitan bisa dibilang seperti itu. Jadi S2 pun kalau saya diajak jalan-jalan biasanya saya nggak mau. Jadi saya pulang ke kosan, gambar sepatu dan lain-lain semacam. Gak ada alasan buat kita untuk kayak ngasih excuse kalau saya kuliah ya kuliah aja. Saya nggak bisa ngerjain sesuatu yang lain karena saya ini. Tergantung niatnya sebenarnya. Oke, nah kalau PNS itu lebih ke settle dan keluarga itu semuanya adalah guru, dosen semacam itu dan hampir semuanya PNS satu doang yang dosen luar biasa seperti itu. Dan saya lihat kehidupan sebagai seorang PNS ya intinya adalah aman sih sebenarnya, kan kita nggak tahu sekarang kerja masih aman, nanti tuanya seperti apa. Nah kalau PNS mungkin lebih ke kayak tunjangan di hari tua, ada pensiun seperti itu sih. Nah, untuk jadi PNS ini ya, berarti ya, untuk jadi PNS itu masih 1,5 tahun. Tapi untuk jadi dosen itu udah sejak tahun 2016
2016 akhir. Jadi saya dulu pertama ngajar di Universitas Brawijaya di vokasi. Setelah itu ada lowongan di Universitas Negeri Malang jadi dosen tetap non PNS. Nah, saya ngajar di UM. Setelah itu ada pembukaan PNS, saya ikut dan alhamdulillah lolos. Jadi rasanya jadi dosen ya, kalau misalnya banyak orang mengira itu lebih ke, pertama adalah tentunya prestige ya, saya nggak munah sebenarnya deh. Tapi jadi dosen itu salah satu orang itu hidup, mungkin ya salah satu faktor yang perlu dalam hidup itu salah satunya adalah juga prestige atau posisi dalam masyarakat. Dan kalau dosen itu kebetulan juga sedikit prestigious seperti itu. Jadi alhamdulillah bangga ketika jadi dosen. Nah, yang kedua tentunya juga beban tersendiri, karena ketika orang ada sesuatu yang bagi orang itu kayak, oh ini seorang dosen nih, nah, tapi kita ada banyak nilai yang kita harus bawa di situ. Nggak boleh ini, nggak boleh apa, nggak boleh seperti apa, nggak boleh seperti ini. Jadi beban, tapi juga itu ya menurut saya sih masih wajar ya. Maksudnya adalah setiap orang ngelakuin sesuatu, jadi seseorang, jadi suatu profesi, dia juga ada responsibility yang harus ditanggung di situ. Dan ya kalau saya sih menikmati sih jadi dosen sebenarnya, karena jujur aja masih banyak hal juga yang menurut saya masih bisa dilakukan selain ngajar. Kan dosen tuh punya 3 hal yang wajib: mengajar, mengabdi, dan meneliti. Jadi pengajaran, pengabdian, penelitian, seperti itu. Dan menurut saya dari ketiga hal itu sendiri, kalaupun udah saya lakuin semuanya, saya masih punya banyak waktu untuk ngelakuin banyak hal juga ya. Makanya tadi saya bisnis gitu. Alasannya apa ya? Yang paling normal sebenarnya adalah masalah materi tentunya, duit ya. Ini nggak munafik sebenarnya. Jadi emang orang butuh duit, walaupun nggak segalanya perlu duit, tapi ya duit itu segalanya. Jadi saya rasa hidup jadi PNS itu aman, gaji juga aman seperti itu. Tapi kita hidup cuma sekali, jadi kita mungkin bisa manfaatin apa yang bisa kita lakuin sekarang. Kalau memang masih ada waktu untuk ngerjain suatu hal yang lain, ya bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan di sini saya juga punya beberapa orang yang mungkin bisa dibilang kayak kerja, sehingga saya bisa kayak, kalau usaha itu kan juga tetap sering ketemu customer, sering ketemu karyawan semacam, jadi kayak enak aja tiap hari ngomong sama orang gitu. Nah, passionnya adalah jualan sebenarnya. Wirausaha sebenarnya, passionnya wirausaha, tapi kalau cita-cita jadi dosen seperti itu. Mungkin passionnya bisa jadi 2 ya. Maksudnya adalah, kalau passion utama tadi saya bilang kayak wirausaha, jualan seperti itu, tapi passion kedua itu lebih ke presentasi, terus ngajar, itu juga saya suka sih. Tapi itu saya masukin ke cita-cita aja. Kalau bagi saya sih nemuin passion itu nggak hal yang gampang ya, bukan hal yang gampang. Tapi ada orang yang nemuin passion tuh gampang. Maksudnya adalah dia udah kayak tahu banget dia itu dari kecil tuh sukanya apa, terus sekarang passionnya apa, seperti itu ada. Tapi ada beberapa orang juga yang nemuin passion itu ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya. Nah, kalau saya sih sebenarnya lebih ke situ ya. Jadi passion saya wirausaha itu sendiri saya temuin ketika keluarga saya dulu itu pernah dalam kondisi yang bangkrut seperti itu, terus memaksa saya buat jualan sepatu lukis itu, dan ternyata saya suka dan ya saya anggap itu jadi passion saya. Hobi sama passion tuh bedanya apa sebenarnya sih? Mirip-mirip sebenarnya, cuma kalau hobi itu lebih ke dia mungkin kayak cuma sebentar, atau kita setahun itu pun masih sebentar gitu. Maksud saya adalah kalau passion itu mungkin bisa mendarah daging lah seperti itu, dan bisa jadi kayak dari kecil sampai sekarang pun masih suka, atau mungkin berapa tahun belakangan ini kayak ngejalanin itu tanpa dibayar pun kadang juga mau seperti itu. Jadi itu cara nemuin passion sih sebenarnya. Kita harus tahu kayak hal apa yang bikin kita tuh lupakan waktu, hal apa yang bikin kita itu mau nggak dibayar untuk ngejalanin itu, terus hal apa yang bikin kita happy terus gitu loh. Kalau misalnya nonton drama Korea bisa jadi itu passion kalian, tapi kamu lihat dulu kalau itu kayak cuma kadang bosen, atau mungkin kayak tahun ini ya tapi tahun depan kayak udah nggak sama sekali, itu mungkin cuma hobi sementara aja. Pertanyaan susah sebenarnya, kembali lagi. Passion itu adalah sesuatu yang bikin kita happy ngejalaninnya, sesuatu yang bikin hidup kita juga lebih berkualitas seperti itu. Dan
kalau kita menjalani sesuatu berdasarkan passion itu biasanya kita akan, kalau misalnya kayak bisnis ya, bisnis by passion itu kan penting banget. Karena kalau kita bisnis tanpa tanpa dari passion pun itu berat, bebannya berat gitu. Karena kalau misalnya pun kita bisnis pakai passion, kadang-kadang juga tetap ada sedikit bosennya. Cuma passion itu membantu diri kita buat lebih kayak struggle di situ. Nah, kalau passion itu sendiri, kalau kita nyiptain produk berdasarkan passion, biasanya kita akan merasa bangga sih kalau produk itu dikasih ke orang, atau mungkin orang itu kayak nge-appreciate produk kita seperti itu. Gitu ya. Jadi caranya adalah, lebih gampangnya adalah ya nge-include passion kita ke dalam profesi kita sebenarnya. Jadi orang itu kan punya limit ya. Jadi kebetulan aja kalau saya sendiri itu bisa masukin passion itu ke dalam profession. Nah, tadi saya udah cerita bahwa di UM sendiri saya juga ngajar desain komunikasi visual, tapi di KBK-nya adalah kewirausahaan. Jadi saya benar-benar suka ngajar di situ karena saya ngajar sesuatu yang memang berasal dari passion saya, yaitu kewirausahaan, seperti itu. Stres. Kata-kata stres itu sebenarnya jebakan ya. Kadang orang ada yang mikir kayak stres itu sesuatu yang negatif, tapi kalau bagi saya stres itu adalah sebuah keharusan. Kalau orang namanya hidup itu ya harus penuh dengan masalah dan harus stres. Kalau misalnya kita nggak stres tiap hari, kita nggak akan improve, nggak akan jadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya ke hari ini, seperti itu. Itu mungkin kelihatannya sedikit kayak teori banget ya, tapi itu bener kok. Jadi kalau misalnya kita terlalu nyaman terhadap hidup kita, ya itu nggak bagus juga. Jadi kalau ngomongin masalah stres, ya hampir tiap hari stres namanya. Jadi stres mau mikirin besoknya mau ngapain, nyiptain produk apa, mau ngajar apa, ini biar ngajarnya lebih, misalnya kayak ada mata kuliah yang saya ajar tahun kemarin sama tahun ini, biar itu bisa improve seperti apa. Terus mahasiswanya juga kan beda tuh, kayak tahun kemarin sama tahun ini sifat-sifatnya juga berbeda. Jadi kita harus kayak ya manfaatin stres itu sebenarnya untuk gali kemampuan diri untuk jadi lebih baik, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak stres, itu justru yang menurut saya itu nggak wajar gitu. Stres itu adalah anugerah sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya kayak bisnis ini kayak stress release ya tadi ya, betul juga sebenarnya, karena itu tadi kan passion ya, sesuatu yang bikin saya seneng. Nah, kebetulan saya juga sangat seneng kalau misalnya saya nyiptain produk, orang ketika nerima produk saya suka ngasih bintang 5 di Shopee, itu suka banget. Jadi apalagi nerima duit transferan. Jadi itu bener. Jadi kalau misalnya saya stres di kampus dengan jualan itu sendiri, itu jadi stress release bagi diri saya sendiri. Dan mungkin orang ya punya stress release-nya masing-masing ya, bisa traveling, bisa ngopi misalnya, atau apa. Sebenarnya kalau saya itu tipe orang yang nggak go with the flow ya, jadi kayak harus planning sesuatu dari awal, karena saya adalah orang yang cukup takut kegagalan, seperti itu. Memang awalnya kayak wirausaha ataupun jadi dosen ini adalah sesuatu yang bisa jadi, kalau wirausaha tadi karena orang tua yang nggak mampu biayain kuliah, akhirnya saya jualan. Tapi kalau misalnya jadi dosen ini sendiri ya, karena itu orang harus punya profesi tetap. Nah, kalau ke planning ya, ke planning banget sebenarnya, kayak tahun ini harus ngapain, tahun depan mau ngapain, berapa bulan lagi harus ngapain, seperti itu. Jadi based on plan, saya selalu jalanin goal-goal itu sendiri. Dan saya sebenarnya punya semacam kayak buku impian. Ini mungkin orang anggap konyol ya, tapi saya punya dream book, walaupun itu kayak hal-hal banget sih orang ini kayak gitu. Tapi saya selalu kayak tahun ini harus ngapain, tahun ini harus ngapain, udah kecapai apa belum, itu selalu saya sebelum tidur biasanya saya kasih ingat diri saya. Itu bantu loh. Kadang orang kayak punya cita-cita tapi lupa besoknya apa, kayak gitu. Pengen pergi kemana tapi lupa karena banyak hal yang nge-distract seperti itu. Tapi buat saya yang pelupa, itu jadi pengingat. Itu rasanya ya alhamdulillah menyenangkan ya. Rasanya seperti apa ya? Menyenangkan, tapi kalau saya sendiri masih punya goal-goal yang belum tercapai sih. Jadi orang itu hidup kan nggak pernah puas ya. Jangan pernah puas sebenarnya rahasianya. Jadi kalau misalnya kalian hidup pun dengan passion dan profession, walaupun itu udah sejalan, itu nggak akan bertahan lama sebenarnya. Kayak kenyamanan sekarang itu nggak akan bertahan lama, dan itu change itu adalah sesuatu yang pasti kan. Jadi
tetap harus siap-siap nextnya mau seperti apa. Jadi ya nyaman tapi tetap harus waspada gitu sih. Ya namanya orang pasti bisanya berencana ya, tapi kalau misalnya ternyata itu gagal ya itu kuasa Tuhan seperti itu. Tapi menurut saya nggak tahu kenapa ya, mestakung ya, pernah dengar nggak sih semesta mendukung gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya semacam goal, rencana, asalkan itu rencana yang baik untuk diri kalian, untuk keluarga atau apapun seperti itu, asalkan itu positif, biasanya yang namanya semesta itu mendukung, sama yang di atas biasanya dikabulin seperti itu. Jadi kalaupun ada suatu kegagalan, itu biasanya ada maksud tersembunyi di baliknya. Saya sedikit cerita aja, saya dulu pernah diangkut Satpol PP dagangan saya pas saya jualan di pasar Minggu, karena saya jualan di trotoar, dan itu adalah salah satu rencana yang nggak ada di pikiran saya. Namanya siapa sih yang mau diangkut Satpol PP kan? Tapi dari situ ada hal menarik. Jadi ketika saya diangkut, tiba-tiba di sana itu ada dinas perindak sama dinas pariwisata. Ditanyain jualannya apa, saya kasih tunjuk jualannya sepatu lukis gini, dan alhamdulillah dari semua pedagang yang diangkut di Satpol PP itu tadi, 2 orang diantaranya bisa masuk resmi ke Car Free Day, pasar Car Free Day itu, dan saya masih bisa jualan terus di situ sampai sekarang kayak gitu. Jadi kayak ada maksud di balik musibah seperti itu. Jadi nggak usah selalu kayak mikir negatifnya. Ya, jadi kalau saya sih saran sebenarnya ya kerja sesuai passion ya. Kalau misalnya kita ya itu tadi ya, kayak kerja sesuai passion aja tetap ada bosennya, apalagi kerja nggak sesuai passion seperti tapi kan nggak selalu ada kesempatan seperti itu ya. Ada orang yang memang ya bisanya jadi karyawan, atau di kehidupannya memang jadi karyawan. Ada juga yang jadi business owner, ada juga yang jadi kayak self-employed ya. Kalau misalnya kalian pelajari namanya Robert Kiyosaki dari Jepang, itu kan bagi dari 4 hal ya. Jadi orang itu pertama jadi karyawan, kedua jadi business owner, ketiga self-employed, yang keempat adalah investor. Nah, kalau misalnya anak sekarang kan banyak main saham tuh, itu biasanya masuknya ke investor. Tapi kalau business owner itu dia memang pemilik bisnis, tapi dia nggak bener-bener ikut campur di dalamnya, bener-bener dari bos lah. Kalau saya sebenarnya maksudnya ke self-employed tadi, karena di sini punya bisnis tapi saya tetap kayak masuk, kadang-kadang juga tetap masarin dan semacam itu tuh self-employed. Nah, kalau misalnya ada teman-teman juga yang masih jadi karyawan, ya itu juga nggak ada salahnya juga seperti itu. Tapi yang menurut saya yang satu hal yang harus dipegang dalam kita cari pekerjaan adalah kita enjoy di dalamnya seperti itu. Karena ketika kita enjoy, biasanya kita akan do the best di situ. Maksudnya adalah jadi apapun ya, mau jadi dosen, mau jadi apapun kan juga itu salah satunya adalah karyawan ya. Tapi kalau kita nggak enjoy, kita akan kayak ya wes diperintah apa udah kayak gitu. Tapi kalau kita enjoy, biasanya kita akan do the best di situ, terus pengen jadi lebih gitu. Istilahnya gini, kalau kalian jadi dosen, kalian nggak cuma sekedar pengen jadi dosen aja, nantinya pengen jadi ajur, pengen jadi rektor semacam itu, pengen neliti, pengen semacam itu, ada nilainya lebih tinggi nilai seseorang itu sendiri gitu. Pesan buat teman-teman yang lagi nyari passionnya atau lagi berusaha untuk nyari profesi seperti itu, ya tetap semangat sebenarnya sih, jangan pantang menyerah, dan tetap percaya diri, dan anggap diri kalian tuh worth it lah semacam itu. Jadi kadang ada orang yang terlalu banyak mengeluh, itu juga salah satu tips hidup ya. Jadi banyak hal di dalam dunia ini, banyak masalah seperti itu, tapi yang punya masalah bukan cuma kalian saja. Jadi mulai diri kalian, cobalah untuk nggak ngeluh seperti itu, karena ngeluh itu hal yang negatif, dan ya dibawa happy aja semua. Jadi tetap semangat. Kalau misalnya belum nemuin passion, lakuin hal yang kalian suka, bisa jadi itu passion kalian, dan ikutin kata hati kalian. Mungkin orang punya alasan yang berbeda-beda ya, pastinya ya, bukan mungkin ya, pasti orang punya alasan berbeda. Kalau saya sendiri itu lebih ke ada ketakutan tersendiri kalau misalnya nanti saya udah nggak ada gitu. Jadi salah satu hal yang bikin saya takut ketika saya udah nggak ada adalah dilupakan ya. Itu kuncinya. Jadi gimana caranya saya bisa hidup tapi bisa di-remember atau diingat sama orang ketika nanti saya udah nggak ada, seperti itu. Jadi akhirnya
apa ya, kayak ngemaksimalin apa yang bisa saya lakuin sekarang seperti itu. Nah ya seperti itu, agar nanti ketika udah meninggal atau udah nggak ada itu tetap yang namanya Joni itu yang dulu itu suka ngelukis, atau yang namanya Joni itu dulu yang jadi rektor UM misalnya, kayak gitu. Doain ya, amin amin amin. Gitu ceritanya ya, itu reason to live saya. Jadi ngemaksimalin potensi hidup agar nantinya kita nggak bakal terlupakan, karena banyak orang yang punya ciri khas masing-masing. Nah kalau kita so-so aja, pastinya kita akan ya jadi orang yang so-so aja seperti itu, nggak terlalu mencolok ya. Terima kasih banyak, Pak.